Hai guys, saya Mandi. Hai guys, balik lagi bersama aku, Dr. Andi Setiawan, pada segmen video edisi Ramadan. Bagi kalian yang baru gabung dan baru pertama kali nonton video ini, welcome. Video ini merupakan video edisi Ramadan, di mana pada video ini aku akan ngebahas manfaat-manfaat berpuasa terhadap kesehatan. Intinya aku akan ngebahas lah, apa aja sih manfaat berpuasa terhadap kesehatan kita. By the way, ini merupakan video edisi Ramadan part kelima. Bagi kalian yang mungkin lupa, ataupun baru pertama kali, apa aja sih part-part sebelumnya yang aku bahas di video edisi Ramadan kali ini. Bella aku akan merefresh kembali hal-hal itu. Video edisi Ramadan part pertama, aku udah ngejelasin manfaat berpuasa terhadap kesehatan mental. Di part kedua, manfaat berpuasa tentang kesehatan jantung. Part ketiga tentang kekebalan tubuh. Dan di part keempat, video terakhir sebelum video ini, itu adalah manfaat berpuasa terhadap penurunan berat badan. Dan di video itu juga aku udah ngejelasin salah satu penyebab orang gagal diet pada bulan Ramadan. Dan aku harap juga kalian nonton keseluruhan part pada edisi Ramadan ini. Dan pada video kali ini, yaitu video edisi Ramadan part kelima, aku akan ngebahas manfaat berpuasa terhadap bagi kalian yang perokok. Di sini mencakup perokok aktif dan juga perokok pasif ya. Jadi dua-duanya ini merupakan orang-orang yang sangat beresiko sih terhadap gangguan kesehatan akibat rokok. Jadi dua-duanya ini baik aktif maupun pasif sebenarnya memang sangat beresiko terhadap gangguan kesehatan akibat asap rokok. Maka dari itu nih kayaknya memang baik aktif maupun pasif itu nggak ada bedanya ya. Tetap aja sama-sama beresiko terhadap gangguan kesehatan, terutama kesehatan paru-paru mereka. Ngomong-ngomong soal puasa Ramadan, memang puasa Ramadan itu merupakan salah satu ibadah yang cukup besar pahalanya ya. Apalagi kita melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu juga pahalanya itu berlipat-lipat ganda. Tapi dibalik dari itu, banyak juga manfaat-manfaat kesehatan yang bisa kita dapetin dari berpuasa. Salah satunya itu adalah kesehatan bagi para perokok, baik itu perokok aktif maupun perokok pasif. Tapi pada video kali ini, supaya videonya itu tidak kepanjangan nih, aku sudah merangkum 5 manfaat berpuasa terhadap si perokok. Dan kelima manfaat ini itu menurutku emang cukup penting untuk aku share ke kalian, supaya kalian tahu juga, supaya menambah wawasan kalian juga, dan yang paling penting nih, semoga kalian berhenti merokok. Dan kita langsung aja ke manfaat pertama. Manfaat pertama, melakukan ibadah puasa bagi perokok nih, itu bisa menormalkan detak jantung. Bagi kalian yang perokok nih, yang kecanduan banget nih buat ngerokok, yang nggak bisa lepas nih dari rokok, aku yakin kalian itu merokok pada saat berbuka hingga sahur itu berakhir. Dimana 20 menit pertama kalian mulai berpuasa, detak jantung kalian itu akan melambat hingga bahkan menjadi normal pada saat memiliki detak jantung yang cepat akibat kalian merokok sebelumnya. Karena memang banyak penyakit jantung itu yang disebabkan oleh rokok. Salah satunya arteriosklerosis atau plak pada pembuluh darah jantung yang disebabkan oleh asap rokok. Dan apabila denyut jantung kalian itu dalam batas normal, sirkulasi darah itu lancar, itu akan membuat pendistribusian nutrisi dan juga oksigen ke seluruh tubuh itu akan menjadi lancar. Itu sangat baik bagi kesehatan tubuh kalian. Tapi ini tergantung dari tingkat keparahan dari plaknya juga. Apabila memang plaknya itu cukup parah dan kesebar di mana-mana, banyak pembuluh darah, terutama pembuluh darah jantung yang dipenuhi oleh plak-plak ini, yang mungkin kalian juga merokok dalam jangka waktu berpuluh-puluh tahun, kemungkinan besar ya puasa juga nggak akan berpengaruh banyak terhadap kalian. Tapi ini tergantung dari tingkat keparahan penyakit jantung yang kalian derita juga. Apabila plak-plaknya itu cukup banyak, cukup kesebar di seluruh pembuluh darah jantung yang kalian punya, biasanya juga puasa tidak terlalu berpengaruh banyak terhadap kalian. Tidak terlalu bisa menurunkan detak jantung yang kalian punya. Apalagi kalian itu memang sudah mengalami gangguan jantung yang cukup berat. Karena apabila kalian mengalami penyakit jantung yang cukup berat, yang kronis gitu, kalian sebaiknya segera konsultasi dulu ke dokter terdekat untuk ngedapatin tata laksana yang tepat, untuk ngedapatin obat-obat yang tepat dalam menangani penyakit jantung kalian. Dan berpuasa itu merupakan salah satu cara yang cukup membantu dalam pengobatan penyakit jantung kalian. Manfaat kedua dari melakukan ibadah puasa terhadap perokok itu bisa membersihkan darah dari karbon monoksida yang berlebihan di dalam tubuh. Ya, benar sekali. Memang berpuasa ini itu bisa sangat membantu dalam membersihkan karbon monoksida yang ada di dalam darah kita, yang berlebihan di dalam darah kita. Aku yakin banyak di antara kalian itu udah tahu ya kalau rokok itu mengandung racun yang cukup berbahaya bagi tubuh kita. Salah satunya adalah
yang paling tinggi nih yang ada di dalam rokok itu adalah karbon monoksida. Dan apa sih bahayanya karbon monoksida itu terhadap tubuh kita? Sebahaya apa sih dalam mengancam hidup kita? Oke, aku akan ngejelasin apa sih bahayanya karbon monoksida itu ya. Buat kalian yang belum tahu nih, apa bahayanya karbon monoksida itu bisa membuat tubuh kita lemas. Karena karbon monoksida itu bisa memblokade oksigen itu masuk ke dalam paru-paru kita. Jadi oksigen ini susah nih masuknya ke dalam paru-paru, yang akibatnya oksigen pun itu tidak bisa dialiri ke seluruh tubuh. Dan akibat oksigen tidak bisa dialiri ke seluruh tubuh, itu akan menyebabkan tubuh kita itu akan merasa lemas, cepet capek, bahkan pusing. Tapi selama bulan Ramadan, apabila kalian berpuasa ya, tubuh secara alami itu akan membersihkan karbon monoksida yang ada di dalam tubuh pada saat kalian mulai berpuasa 8 hingga 12 jam. Jadi pada saat jam ke-13 nih kalian berpuasa, tubuh secara alami itu sudah melakukan pembersihan dari karbon monoksida yang berlebihan di dalam darah. Jadi tubuh punya waktu nih 2 hingga 4 jam untuk membersihkan karbon monoksida yang berlebihan di dalam darah kita selama kita melakukan puasa. Dan 2 hingga 4 jam ini di Indonesia ya, tapi kalau misalnya kita berpuasa di luar negeri ya, kayak misalnya puasanya itu hingga 17 jam, berarti tubuh mempunyai lebih banyak waktu dalam membersihkan diri dari karbon monoksida. Karena memang puasanya itu lebih dari 14 jam. Dan apabila karbon monoksida itu sudah ditangani oleh tubuh, sudah berkurang nih, tubuh kita juga akan lebih segar, akan lebih bugar. Itu dikarenakan juga oksigen juga lebih banyak masuk ke dalam tubuh, lebih bisa dialiri ke seluruh tubuh. Akibatnya, sel-sel, jaringan, dan juga organ-organ di dalam tubuh kita bisa bekerja dengan maksimal. Maka dari itu nih, pentingnya bagi kita, terutama bagi perokok nih, bisa mengontrol kadar karbon dioksida di dalam darahnya. Ketiga, manfaat berpuasa bagi perokok itu bisa meningkatkan fungsi paru-paru. Ya, memang manfaat berpuasa bagi para perokok itu sangat bisa membantu mengembalikan fungsi paru-paru mereka. Karena memang merokok dalam jangka waktu yang lama itu bisa membuat fungsi paru-paru itu menjadi tidak maksimal. Ya, menjadi terganggu lah, hingga bisa menurunkan fungsi paru-paru. Dan yang paling parah nih, bisa meningkatkan resiko kematian akibat kanker. Ya, meskipun begitu, puasa merupakan terapi yang efektif dalam mengembalikan fungsi pernapasan bagi para perokok. Bahkan ada hasil dari sebuah riset dari sebuah penelitian, Nikkan Health Research Institute di Iran, itu menyebutkan bahwa memang berpuasa itu merupakan salah satu cara terapi yang efektif dalam meningkatkan fungsi paru-paru bagi para perokok, baik aktif maupun pasif. Dan dari hasil penelitian tersebut itu juga menyatakan bahwa selama bulan Ramadan nih, si perokok ini apabila dia melakukan ibadah berpuasa itu bisa meningkatkan volume paru-parunya hingga bisa membuat fungsi paru-parunya itu bisa bekerja dengan maksimal. Keempat, bisa mengurangi ketergantungan tubuh terhadap nikotin. By the way, selain karbon monoksida, selama bulan Ramadan apabila kalian ini yang perokok melakukan ibadah berpuasa, itu bisa membuat kalian mengurangi ketergantungan kalian terhadap zat adiktif seperti nikotin. Yap, selama bulan Ramadan, selama kalian melakukan ibadah puasa nih, tubuh juga secara alami akan mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh yang bisa membahayakan bagi kesehatan tubuh kita, termasuk zat adiktif seperti nikotin nih. Hal ini terbukti dari sebuah penelitian yang dimuat pada Journal of Education and Social Science, di mana pada penelitian tersebut itu menyatakan bahwa selama bulan Ramadan apabila kalian berpuasa nih, ketergantungan tubuh terhadap nikotin, zat adiktif ini, itu akan berkurang drastis. Jadi bagi kalian yang perokok, jangan kaget nih apabila pada saat bulan Ramadan konsumsi rokok kalian itu akan berkurang drastis. Oke, manfaat yang terakhir yaitu yang kelima, itu adalah merupakan momen yang sangat tepat bagi kalian yang berniat untuk berhenti merokok. Kenapa demikian? Karena memang disadari atau enggak, dengan menjalankan ibadah puasa Ramadan, kalian akan berhenti merokok 13 hingga 14 jam. Bahkan pada negara-negara tertentu bisa sampai 17 jam. Dan ini dilakukan setiap hari selama 4 minggu penuh loh. 1 bulan, men. Dan dimana itu juga akan membuat kalian lebih terbiasa nih, tidak ketergantungan terhadap rokok. Ketimbang pada bulan di luar bulan Ramadan, kalian itu tidak berpuasa, dimana kalian merokok setiap saat. Tubuh kalian itu lebih terbiasa dengan nikotin yang berlebihan di dalam tubuh kalian. Aku pernah nanya kepada temanku yang merokok, apa alasan mereka itu merokok.
Dan bisa nggak sih mereka itu berhenti merokok? Dan jawabannya itu macam-macam ya. Tapi yang jelas, intinya mereka itu bakalan susah hidup tanpa rokok. Karena apabila mereka tidak merokok, mereka bakalan susah berkonsentrasi, hilang fokus, dan agak kurang semangat, dan juga mulut terasa pahit gitu. Dan ini juga mungkin disebabkan karena tubuh mereka itu sudah sangat terbiasa dengan kadar nikotin yang cukup tinggi di dalam tubuh mereka. Maka dari itu nih, selama bulan Ramadan apabila kita berpuasa, itu bisa menjadi ajang di mana kita bisa melatih tubuh kita terbiasa dengan kadar nikotin yang rendah di dalam tubuh kita. Dan bagi kalian nih yang memang berniat untuk tidak merokok lagi, ini juga bisa menjadi ajang buat kalian untuk berhenti merokok. Ya memang sebaiknya berhenti sih ya. Karena pada saat kalian merokok, kalian tidak hanya merusak diri kalian sendiri, tapi juga bisa merusak kesehatan orang-orang tercinta kalian yang ada di sekitar kalian, seperti misalnya keluarga, istri dan juga anak kalian, dan juga orang tua kalian yang mungkin kalian juga tinggal bersama orang tua kalian. Kalian akan merusak kesehatan mereka. Maka dari itu memang sebaiknya kalian itu berhenti merokok. Selain bisa menjaga kesehatan diri kalian sendiri, kalian juga bisa menjaga kesehatan orang-orang tercinta kalian yang ada di sekitar kalian. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Aku harap video kali ini bermanfaat buat kalian. Dan seperti biasa, like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya. Follow aku juga di Instagram @andisetiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga. Oke, sekian dan terima kasih. See you next video. Bye bye.